Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dari kelas K52 SKR, Prodi Akuntansi dari Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembagian laba rugi pada persekutuan. Yang pertama itu ada rekening kepemilikan. Rekening kepemilikan ini ada 4. Yang pertama ada rekening modal. Rekening modal ini menunjukkan besarnya hak modal sekutu yang berasal dari setoran awal. Modal akan bertambah dengan setoran tambahan modal dan pembagian laba. Sedangkan modal akan berkurang karena pengambilan modal dan pembagian rugi. Kemudian untuk yang kedua ada rekening prive. Prive dibuat untuk masing-masing sekutu. Rekening akan didebit apabila dilakukan pengambilan harta oleh sekutu. Sedangkan rekening akan dikredit dengan bagian laba apabila tidak langsung ditutup ke rekening modal. Pada akhir periode saldo, prive ini akan dipindah ke rekening modal sekutu yang bersangkutan, yaitu ke sisi debit apabila rekening prive bersaldo debit, kemudian ke sisi kredit apabila rekening prive bersaldo kredit. Jadi, setelah tutup buku saldo kredit, prive selalu 0. Kemudian yang ketiga ada rekening utang kepada sekutu. Rekening ini akan didebit apabila utang kepada sekutu berkurang dan dikredit apabila utang kepada sekutu bertambah. Dalam hal persekutuan likuidasi, maka saldo rekening ini ikut dipertimbangkan di dalam menghitung bagian kas sekutu yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada piutang kepada sekutu. Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu bertambah dan dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Dalam hal persekutuan likuidasi atau dilebur, yaitu mengurangi hak sekutu yang bersangkutan. Kemudian ada investasi tambahan dan penarikan modal. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam contoh jurnal. Yang pertama, jika sekutu Udin melakukan investasi tambahan ke dalam persekutuan sebesar 20 juta, maka jurnalnya adalah kas didebit sebesar 20 juta, pada modal Udin dikredit sebesar 20 juta. Dengan catatan untuk mencatat modal tambahan Udin. Kemudian yang kedua, Udin melakukan penarikan modal atau withdraw dari persekutuan sebesar 40 juta. Maka jurnalnya modal Udin pada kas. Modal Udin didebit sebesar 40 juta dan kas dikredit sebesar 40 juta. Dengan catatan untuk mencatat penarikan kas oleh Udin. Kemudian, jika Udin dan Clara melakukan pengambilan kas untuk keperluan pribadi atau prive sebesar masing-masing 1 juta dari persekutuan, jurnalnya adalah untuk jurnal yang Udin itu pengambilan Udin pada kas. Nah, pengambilan Udin ini didebit sebesar 1 juta dan kas dikredit sebesar 1 juta. Dengan catatan itu pengambilan Udin pada minggu pertama Maret. Kemudian, untuk Clara sama. Pengambilan Clara pada kas, masing-masing 1 juta. Kemudian yang terakhir, pada akhir tahun untuk menutup akun pengambilan prive di atas, dilakukan dengan pendebitan terhadap modal sekutu yang bersangkutan. Jadi jurnalnya itu modal Udin pada pengambilan Udin. Modal Udin berkurang 1 juta dan pengambilan Udin bertambah 1 juta. Sama dengan Udin, Clara juga seperti itu. Modal Clara didebit 1 juta dan penarikan Clara dikredit 1 juta. Dengan catatan untuk menutup akun pengambilan atau prive. Selanjutnya ada operasi persekutuan. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2010, Clara dan Pipit setuju untuk membentuk persekutuan dan sepakat menjalankannya dengan rasio pembagian laba sebesar 70:30. Data yang berkaitan dengan persekutuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada laba persekutuan tahun 2010 sebesar 100 juta, modal Clara 1 Januari 2010 150 juta, tambahan investasi Clara pada tahun 2010 10 juta, prive Clara 20 juta, modal Pipit 1 Januari 2010 100 juta, pengambilan Pipit 20 juta, dan penarikan modal Pipit 2010 adalah 5 juta.
Maka kita akan membuat tabel laporan modal persekutuan Clara dan Pipit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Untuk yang pertama itu ada saldo modal pada 1 Januari. Ini kita masukkan dulu ya, Claranya itu kan perbandingannya 70% dan Pipit 30%. Nah, saldo modal pada 1 Januari itu, Clara itu modalnya 150 juta dan Pipit 100 juta. Total modalnya itu menjadi 250 juta. Setelah itu investasi tambahan, Clara ada investasi tambahan 10 juta pada tahun 2010. Kemudian Pipit tidak ada, jadi investasi tambahannya hanya dari Clara sebesar 10 juta. Kemudian untuk price-nya Clara nggak ada dan Pipit ada sebesar 5 juta. Jadi price-nya totalnya 5 juta. Dan pengambilan modal masing-masing Pipit dan Clara sebesar 20 juta. Jadi pengambilan modalnya itu 40 juta. Setelah itu jumlah bersih kontribusi modalnya untuk Clara itu 150 juta ditambah 10 juta kemudian dikurangi 20 juta. Maka jumlah bersih kontribusi modalnya Clara itu 140 juta. Kemudian untuk Pipit 100 juta dikurangi dengan 5 juta dan 20 juta. Maka modal bersih kontribusinya punya Pipit itu 75 juta. Sehingga totalnya adalah 215 juta. Kemudian untuk laba bersihnya, itu ada laba bersihnya pada tahun 2010 itu kan 100 juta. Nah, kita alokasikan untuk Clara 70% dan Pipit 30%. Jadi, Clara mendapatkan 70 juta dan Pipit mendapatkan 30 juta, maka totalnya adalah 100 juta. Kemudian yang terakhir, saldo modal 31 Desember 2010. Clara itu jumlah bersih kontribusi modal ditambah dengan laba bersih, maka 140 juta ditambah 70 juta, maka hasilnya 210 juta. Kemudian untuk Pipit 75 juta ditambah 30 juta, maka 105 juta. Totalnya adalah 315 juta. Nah, dari laporan modal persekutuan sebelumnya dapat dilihat perubahan jumlah modal masing-masing sekutu serta pembagian laba bersih persekutuan berdasarkan rasio kesepakatan awal. Harus diingat bahwa akun pengambilan sekutu harus dilakukan penutupan tiap akhir tahun. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk pembagian laba bersih ke Clara dan Pipit. Ditisar laba rugi di debit sebesar 100 juta tadi labanya. Kemudian pada modal Clara dan modal Pipit di kredit. Modal Clara itu tadi 70 juta karena Clara mendapatkan 70% dan modal Pipit 30 juta. Kemudian untuk jurnal yang kedua, untuk menutup akun pengambilan sekutu ke modalnya masing-masing. Jadi modal Clara dan modal Pipit pada pengambilan Clara dan pengambilan Pipit. Untuk modal Clara dan modal Pipit di debit sebesar 20 juta karena pengambilan Clara dan Pipit sama sebesar 20 juta. Dan pengambilan Clara dan Pipit itu ditaruhnya di kredit sebesar 20 juta juga. Kemudian ada perjanjian pembagian laba dan rugi. Contohnya yaitu Faikar, Udin, dan dia sepakat untuk membuat persekutuan. Faikar dan Udin merupakan sekutu yang secara langsung mengelola persekutuan tersebut atau sekutu aktif, sedangkan Dias hanya bertindak sebagai sekutu pasif. Di dalam perjanjian, pembagian laba dan rugi akan dilakukan secara merata setelah dilakukannya pembagian gaji. Udin dan Faikar akan menerima gaji masing-masing sebesar 10 juta. Pada tahun 2010, persekutuan mendapatkan laba sebesar 50 juta. Maka pembagian laba tersebut harus didahului oleh pembagian gaji untuk sekutu aktif terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada tabel. Yang pertama ada laba bersih, yaitu sebesar 50 juta. Kemudian kita bagi dulu untuk gaji sekutu aktifnya untuk Faikar dan Udin. Gajinya itu sebesar 20 juta, masing-masing 10 juta.
Kemudian laba untuk sisa dibaginya, yaitu laba bersih dikurangi dengan gaji. Jadi 50 dikurangi 20, maka sisanya adalah 30 juta. Untuk pembagiannya itu secara merata, maka sekutu masing-masing mendapatkan 10 juta. Kemudian sisa untuk dibaginya 0. Yang terakhir itu alokasi laba bersih. Alokasi laba bersihnya berarti untuk sekutu Faikar, dia 10 juta ditambah dengan labanya 10 juta, maka dia mendapatkan 20 juta. Udin juga sama dengan Faikar, sedangkan Dias kan tidak menerima gaji karena dia adalah sekutu pasif, maka dia mendapatkan labanya doang, maka dia mendapatkan 10 juta, maka totalnya adalah 50 juta. Kemudian ada jurnal untuk mencatat pembagian laba. Jurnalnya yaitu per tanggal 31 Desember, itisar laba rugi pada debit sebesar 50 juta, pada modal Faikar, modal Udin, dan modal Dias di kredit. Nah, untuk modal Faikar ini, dia bertambah sebesar 20 juta. Karena dari gaji sama dari labanya tadi 10 juta. Sama Udin juga sama kayak Faikar, kemudian modalnya Dias bertambah 10 juta. Karena dari laba tadi. Itu catatannya untuk mencatat alokasi laba pada tahun 2010. Kemudian, bila pada tahun tersebut persekutuan memperoleh laba yang kecil sehingga tidak mampu menutupi gaji sekutu aktif, maka akan menghasilkan rugi yang akan dibagikan secara merata juga. Misalnya pada tahun 2010, persekutuan memperoleh laba sebesar 17 juta. Nah, bisa kita lihat pada tabel, laba bersihnya itu hanya 17 juta, sedangkan gajinya itu untuk sekutu aktif 20 juta, karena Faikar dan Udin masing-masing 10 juta dari yang sebelumnya sama. Kemudian sisa untuk dibaginya jadi minus, kurang 3 juta. Nah, itu menjadi rugi untuk setiap sekutunya, maka pembagian secara meratanya setiap sekutu akan merugi sebesar 1 juta rupiah. Kemudian sisa dibaginya 0. Lalu yang terakhir alokasi laba Faikar, jadinya kan dia gajinya 10 juta. Karena dia rugi 1 juta, maka laba yang dia terima itu jadi 9 juta. Udin juga sama dengan Faikar. Kemudian untuk Dias, karena dia tidak mendapatkan gaji, karena dia merupakan sekutu pasif, maka dia hanya rugi 1 juta gitu kan. Kemudian totalnya adalah 17 juta. Jurnal untuk mencatat pembagian kerugiannya yaitu itisar laba rugi dan modal Dias pada modal Faikar dan modal Udin. Itisar laba rugi di debit sebesar 17 juta dan modal Udin berkurang 1 juta, maka di debit juga sebesar 1 juta. Kemudian untuk modal Faikar dan modal Udin bertambah senilai 9 juta pada kredit. Itu untuk mencatat alokasi laba tahun 2010. Kemudian ada modal sebagai basis pembagian laba. Contohnya, pada awal tahun 2010, Bening dan Runi sepakat untuk membentuk persekutuan dengan setoran modal awal masing-masing sebesar 80 juta kas. Rangkuman transaksi yang terjadi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut. Transaksi yang dilakukan Bening itu ada saldo modal 1 Januari tahun 2010 sebesar 80 juta, investasi pada 1 Mei 8 juta, investasi pada 1 Oktober 12 juta, lalu ada saldo modal pada 31 Desember itu totalnya 100 juta. Kemudian untuk transaksi yang dilakukan oleh Runi, saldo modal 1 Januari itu 80 juta, penarikan atau withdrawal modal pada 1 Juni itu 20 juta, penarikan pada 1 Oktober 16 juta, investasi tambahan pada 31 Desember sebesar 32 juta, kemudian saldo modal akhirnya pada 31 Desember 2010 ini
totalnya 76 juta. Karena 80 dikurangi 20 dikurangi 16, kemudian ditambah 32, maka totalnya 76 juta. Kemudian bisa kita lihat pada tabel perhitungan rata-rata tertimbang modal. Yang pertama, kita hitung rata-rata tertimbang investasi modal bening. Untuk modal bening itu, awalnya itu kan saldo modalnya 80 juta, dikali 4 bulan, karena dari Januari sampai dengan 1 Mei itu adalah 4 bulan. Maka investasi bening itu dari 1 Januari sampai 1 Mei bertahan sebesar 320 juta. Kemudian berikutnya bening ada investasi pada 1 Mei, maka perhitungannya adalah 80 ditambah 8 juta, maka 88 juta dikali 5 bulan. 5 bulan itu dari 1 Mei sampai dengan 1 Oktober, maka hasil investasinya adalah 440 juta. Kemudian pada tanggal 1 Oktober, bening melakukan investasi lagi sebesar 12 juta. Maka 88 juta ditambah 12 juta, totalnya adalah 100 juta dikalikan 3 bulan, karena dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Maka total investasinya adalah 300 juta. Setelah itu, kita jumlahkan semua, maka total keseluruhan investasi bening adalah 1 miliar 60 juta. Kemudian, kita cari rata-rata tertimbang investasi modal bening. Rumusnya adalah 1 miliar 60 juta dibagi 12 bulan. Maka rata-rata tertimbang investasi modal bening per bulannya adalah 88 juta 333.000. Kemudian kita menghitung rata-rata tertimbang investasi modal runi. Untuk runi, saldo modal pada 1 Januari itu dia 80 juta, kemudian kita hitung dulu 80 juta dikali 5 bulan, karena dari 1 Januari sampai dengan 1 Juni dia baru ada transaksi lagi. Maka 80 juta dikali 5 totalnya 400 juta. Kemudian transaksi berikutnya ada penarikan withdraw dari 80 juta dikurangi 20 juta, maka hasilnya 60 juta, kemudian dikali 4 bulan, karena dari tanggal 1 Juni sampai 1 Oktober baru ada transaksi lagi. Totalnya adalah 240 juta. Kemudian transaksi berikutnya ada penarikan lagi 16 juta, maka 60 juta dikurangi 16 juta adalah 44 juta dikali 3 bulan, karena dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Maka hasilnya adalah 132 juta. Kemudian total keseluruhan investasi runi adalah 772 juta. Kemudian sama seperti bening, kita akan mencari rata-rata tertimbang investasi modal runi per bulannya, yaitu 772 juta dibagi dengan 12, maka per bulannya runi berinvestasi sebesar 64.333.000. Lalu berikutnya pada tahun 2010, persekutuan bening dan runi mendapatkan laba sebesar 200 juta. Berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang investasi modal, maka pembagian laba persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama kita hitung dulu untuk bening. Bening berarti itu hitungnya 200 juta dari labanya, kemudian dikali rata-rata tertimbang bening yaitu 88.333 seperti pada slide sebelumnya. Kemudian dibagi jumlah rata-rata tertimbang antara bening dan runi yaitu 152.666. Kemudian bening mendapatkan total 115.720.000. Kemudian untuk runi sama, 200 juta dikali dengan rata-rata tertimbangnya yaitu 64.333.000, kemudian dibagi 152.666.000. Mendapatkan hasil 84.280.000. Kemudian untuk alokasi berdasarkan modal awal,
Bening dan Rooney modal awalnya sama-sama 80 juta, maka totalnya adalah 160 juta. Seperti pada slide sebelumnya. Alokasi labanya kita bagi rata sama-sama 100 juta, maka totalnya adalah 200 juta. Kemudian untuk berdasarkan alokasi berdasarkan modal akhirnya, modal akhir Bening itu 31 Desember itu adalah 100 juta. Sedangkan Rooney adalah 76 juta, maka totalnya adalah 176 juta. Untuk alokasi labanya, Bening itu dihitung dari labanya 200 juta dikali dengan modal akhirnya itu 100 juta, kemudian dibagi dengan total modal akhir keduanya, yaitu 176 juta. Maka alokasi laba Bening adalah 113,63 juta. Kemudian untuk Rooney sama, 200 juta dikalikan 76 juta dibagi 176 juta, maka alokasi laba Rooney sebesar 86,37 juta, maka totalnya adalah 200 juta. Kemudian ada bunga pada modal persekutuan. Disepakati bahwa setiap sekutu akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta per tahun dan mendapatkan bunga dengan tingkat bunga 5% per tahun berdasarkan saldo rata-rata tertimbang modal. Nah, langsung saja kita lihat pada tabel. Yang pertama ini ada laba bersih. Laba bersihnya yaitu sebesar 200 juta. Seperti slide sebelumnya yang sudah kita ketahui. Kemudian untuk alokasi gajinya, per tahun masing-masing mendapatkan 20 juta. Maka total gajinya adalah 40 juta. 20 juta untuk Bening dan 20 juta untuk Rooney. Kemudian sisa untuk dibagikannya adalah 200 juta dikurangi 40 juta. Hasilnya 160 juta. Kemudian untuk menghitung bunganya, mereka masing-masing mendapatkan 5% berdasarkan saldo rata-rata tertimbang modal. Maka untuk Bening, saldo rata-rata tertimbang modalnya adalah 88.333.000 dikali 5%. Maka hasilnya adalah 4.416,65 juta. Kemudian untuk Rooney, rata-rata tertimbangnya adalah 64.333.000 dikali 5%, maka hasilnya adalah 3.216.000,65 juta. Kemudian jika ditotal hasilnya adalah 152.366.000. Kemudian selanjutnya dibagi berdasarkan rasio modal, itu dihitung dari 152.366 dikalikan dengan rata tertimbang Bening yaitu 88.333.000 dibagi dengan total rata-rata tertimbang antara Bening dan Rooney yaitu 152.666.000, maka mendapatkan hasil untuk Bening 88.159.000. Kemudian untuk Rooney sama caranya 152.366.000 dikali dengan 64.333.000 dibagi dengan 152.666.000. Kemudian mendapatkan hasil 64.206.000. Totalnya adalah 152.366.000. Kemudian yang terakhir alokasi laba bersih. Alokasi laba bersih ini dihitung dari 20 juta ditambah 4 juta, kemudian ditambah 88.159, maka Bening mendapatkan total 112.576.000, sedangkan Rooney 87.423.000. Total keseluruhannya adalah 200 juta. Itu tinggal ditambah-tambahkan saja. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.